Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustika dari Polifarmasi semester 3. Saya akan memenuhi salah satu tugas dari pendidikan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Nizda Revianti sebagai dosen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah konstitusi di Indonesia. Sebelum beranjak ke sejarahnya, apakah teman-teman tahu apakah itu konstitusi? Konstitusi memiliki banyak arti. Saya di sini akan menjelaskan dalam arti luas. Dalam arti luas, konstitusi berarti hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan atau hukum yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Contoh dalam bahasa Inggris yaitu constitutional law. Sejarah konstitusi di Indonesia memiliki 4 periode. Pertama, periode pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, dan kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Selanjutnya, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dan terakhir, periode 5 Juli 1959 sampai saat ini. Periode yang pertama yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada saat itu, Indonesia baru saja merdeka dan dalam keadaan belum memiliki undang-undang. Maka pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada saat itu, yang sudah mengalami beberapa proses. Periode pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada saat itu, Belanda masih ingin menguasai bangsa Indonesia. Banyak usaha yang dilakukannya, diantaranya yaitu ingin memisahkan negara Indonesia menjadi negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, negara Sumatera Timur, dan Belanda melakukan agresinya pada Indonesia sebanyak 2 kali. Yang pertama pada tahun 1947 dan yang kedua pada tahun 1948, sehingga mengakibatkan diadakannya KMB atau Konferensi Beja Bundar antara Indonesia dan Belanda, dan hasilnya melahirkan Republik Indonesia Serikat, sehingga undang-undang yang tadinya untuk seluruh bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan menjadi untuk Republik Indonesia Serikat saja. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode ini, negara Republik Indonesia Serikat dan negara Republik Indonesia yang sudah terpisah bersatu kembali, karena sejatinya Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang utuh. Maka bergabungnya kembali Republik Indonesia Serikat dengan Republik Indonesia, maka harus mempunyai undang-undang baru. Dibuatlah komite untuk membuat undang-undang, dan pada tanggal 17 Agustus 1945 ditetapkanlah Undang-Undang Dasar sementara untuk negara Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia sendiri menjadi satu kembali. Yang terakhir, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, dengan dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959, maka berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Sampai saat ini tidak ada perubahan lagi, dan disertai perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Orde Lama menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Orde Baru. Mengapa? Karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Orde Lama dianggap kurang mampu melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, sehingga digantilah menjadi Majelis Permusyawaratan Orde Baru. Dan sampai sekarang Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengalami perubahan apapun. Indonesia masih tetap memegang teguh
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum negara tertinggi di Indonesia, disertai dengan Pancasila. Tidak ada perubahan apapun. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun istilah yang salah, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.